sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Kita harus hadapi hidup ini bersama-sama, seberat apapun tantangannya. Baik atau tidak baik, kita hadapi bersama. Jangan pikiran bukan-bukan. Tante, kamu mau pamit dulu, Tante. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Oh, Tante sudah merepotkan? Enggak Jangan sama lupa sekali. tante gitu salaman. Iya, nanti Tante sampaikan ya. Begitu permisi tante. Iya, iya, silakan. Mari. Iya. Silakan. Boleh. Kamu kelihatannya habis nangis ya? Enggak, Ada masalah yang... tidak baik-baik saja. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi menurut Dokter Yusuf tadi waktu saya bicara,
Dinda mengalami fisik fatigue akibat dari suatu depresi mental yang berlebihan. Pasti ada terjadi sesuatu pada anak itu. Sudah hampir maghrib, Om. Enggak masalah. Tadi Pak Hasbullah menelpon saya. Ya, Pak Hasbullah ingin saya datang ke rumah sakit kan? Kamu kan sudah bilang tadi. Kondisi Bu Nana semakin buruk. Anfa, kamu juga sudah bilang tadi. Tapi Kondisinya sudah membaik. ada baiknya Bung ke rumah sakit. Saya sudah telepon Abah tadi. Dan Abah tahu saya di sini. Dia tidak keberatan. Kenapa memang? Kamu keberatan kalau saya terlalu lama di sini? Sudah menjelang malam. Enggak apa-apa. Dinda gimana? Tidak apa-apa. Anak itu hanya kelelahan. Dia terlalu memforsir dirinya. Meskipun turnya masih lama. Dia merasa perlu mempersiapkan diri supaya penampilannya tidak mengecewakan. Tindakan orangnya memang begitu. Iya, tapi... Tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Kalaupun ada masalah, saya kira saya masih bisa menanganinya sendiri. Kamu membohongi diri kamu sendiri. Sampai kapan kamu akan begitu? Apa perlu saya jawab? Rasanya tidak perlu. Pertanyaan itu sudah pernah saya jawab. Saya minta maaf kalau sikap saya tidak pernah berubah. Artinya, kamu belum memaafkan saya. Apakah saya pernah menganggapmu bersalah? Rasanya tidak pernah. Setelah akad nikah ini, saya Bramanti bin Suryo Sundoro berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Tumuning binti Pranoto dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Persoalan yang timbul sekarang adalah penyelewengan dari cita-cita proklamasi. Dalam banyak hal, kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kita sebagai mahasiswa tidak bisa tinggal diam dalam persoalan ini. Ya, saya memang sudah banyak bicara dengan Syekh Ruman. Dan kelihatannya dia sependapat dengan kita. Lantas, Masalahnya sekarang, apakah kamu berani bertindak atau tidak? negeri ini kita perjuangkan dengan keringat, air mata, dan darah. Itu semua adalah risiko dari sebuah perjuangan. Selamat sore. Saya dengar dari teman-teman, katanya Bramanti ditahan. Tidak ada sama sekali. Iya, memang betul. Itu semua bisa terjadi karena kekuasaan pemerintah yang begitu absolut. Kamu harus sabar, nih. Insya Allah. Apa rencana kamu sekarang?
menunggu Bramanti bebas. Cuma itu. Sebetulnya saya kepingin bekerja, tapi mana ada perusahaan yang menerima saya. Mengingat suami saya tahanan politik. Karena sekarang ini saya tidak mungkin menerima bantuan dari saudara-saudara saya. Ya, Ning. Ini adalah awal dari tragedi kemanusiaan di tanah air kita. Bulan depan saya akan berangkat ke New Zealand untuk melanjutkan studi. Dan setelah kembali nanti, saya akan membangun usaha untuk membantu teman-teman. Bagaimanapun, kalau ada anak, Bung pasti akan lebih tentram. Mereka bisa diajak berdiskusi tentang masalah apa saja. Secara moral, Bung juga bisa mengawasi perkembangan mereka, sekalipun Terry juga bisa melakukan semua itu. Ya, jadi kalau saya pikir, apa yang pernah dikatakan Mbak Kemuning, itu ada benarnya. Kalau hanya soal anak-anak, itu bukan masalah. Mereka tetap anak-anak saya. Dan sampai sekarang pun saya masih terus bertanggung jawab. Segala kebutuhan mereka saya penuhi. Tapi kalau soal rujuk, rasanya sulit. Tidak mungkin dan itu mustahil. Taruhlah begitu, tapi apa benar Bung sudah benar-benar bertanggung jawab terhadap mereka? Maksudnya? Pagi-pagi tadi Mbak Kemuning sudah nelfon saya. Dia bilang, dia baru dapat telepon dari Terry. Ya soal apa lagi kalau bukan soal Joyce dan Frankie. Mbak Kemuning sampai takut menyampaikan hal ini ke Bung. Sebab dia bilang setiap kali dia menyampaikan masalah ini, soal Joyce dan Frankie, pasti Bung nggak pernah menanggapinya dengan serius. Karena ujung-ujungnya kembali ke gagasan gila itu, harus saya tegaskan pada Sus bahwa saya tidak mungkin kembali rujuk dengan Terry. Dengar dulu dong apa yang mau saya bilang. Semua orang tahu siapa Terry itu. Ibu macam apa dia? Nggak mungkin, mustahil deh. Bung, dengar saya mau ngomong apa. Aduh, di rumah sakit kok bikin ribut aja sih. Kata malu. Nggak mungkin hubungi sampai berapa kali kalau memang nggak ada penting. Bung tahu, sudah beberapa hari ini Joyce dan Frankie kabur dari rumahnya. Bicaranya bisa direm nggak? Bang, tolong temenin Umi sebentar, Bang. Sebentar. Mau apa kesini? Menengok Bu Nana. Untuk apa? Menurut kamu, saya kesini untuk apa? Salah? Atau nggak boleh? Rasanya papi nggak pernah mendidik anaknya untuk tidak sopan. Bang, perempuan itu datang ke sini. Siapa? Pinkan. Loh, waktu saya telepon ke rumah, pembantunya bilang Abah sedang keluar kota. Iya, dia datang ke sini sendirian. Bang Yanwar, Ada apa? bagaimana itunya, Bang? Itunya apa? Surat-suratnya, Bang. Allah, kamu ini. Umi kan lagi sakit. Urus itu belakangan aja lah. Tapi, Bang, Udah, nanti aja. Umi bagaimana? Sedang istirahat.
Apa saya bilang? Perempuan itu udah mempengaruhi Abah. Bang Yanuar juga. Lama-lama Abang juga kena pengaruh. Tahu sendirilah perempuan model begitu. Dukunnya aja bejibun. Saya yakin dia tuh pakai susuk di mana-mana. Di mata, di hidung, di mulut. Makanya kalau lagi jalan tuh biji mata Abang sampai mau keluar. Saya heran, Abang kok baru ngeh sih? Mestinya Abang tuh bisa baca gelagatnya sejak dulu. Sudah, ngomelnya sudah. Kepala saya jadi pening, tahu nggak sih? Kamu ini bukannya mikirin bagaimana surat-surat itu bisa kembali, malah ngomel terus. Nggak bakalan surat-surat Abang tuh dikembaliin. Yakin aja, surat-surat itu pasti udah dikasih ke Muning. Bang Yanuar kan semua itu dikasih ke perempuan itu. Nggak usah surat-surat, ibaratnya kepala aja kalau diminta dikasih. Namanya juga lagi demenan. Bisa diam nggak sih kamu? Nyerocos aja terus. Ya udah. Bang Fikar ngomong aja sama Abah. Siapa tahu Abah mau bantu. Enggak. Kenapa? Buntutnya jadi panjang. Ntar Abah nyinggung ya enggak lagi. Atau saya aja yang ngomong sama Abah? Ya kalau berani, terserah. Pada waktu Fikar mengalami kesulitan keuangan, saya bantu dia. Tapi surat-surat berharga miliknya saya tahan sebagai jaminan. Dan kalau sampai sekarang surat-surat berharga itu masih ada pada saya, itu bukan berarti saya ingin memiliki atau mengambil alih perusahaannya, Pak. Semua itu saya lakukan karena saya dengar bahwa Fikar ingin menjual aset-aset perusahaannya dan mengalihkan bisnisnya kepada bisnis pertanahan. Saya yakin tidak cocok. Teman-teman saya saja yang sudah begitu lama bermain di bisnis properti, rata-rata pada kolaps. Apalagi Fikar. Dia kan tidak punya pengalaman. Fikar. Anak itu bikin susah saja. Kamu juga begitu. Abah kan sudah bilang. Sudah deh. Anak itu nggak benar. Bah, waktu itu saya mau menolong karena saya lihat situasinya benar-benar mendesak. Kan kesian kalau tidak saya bantu. Lalu uang yang sudah dia pakai itu, kapan dia kembalikan? Nah, saya nggak berharap, Pak. Niat saya cuma membantu kok. Kamu ini bagaimana sih? Nggak apa-apa, Bah. Ya kalau begini terus, itu sama juga artinya kamu ini tidak pernah mendidik adik kamu jadi dewasa. Saya tahu, Pak. Oleh karena itu, surat-surat berharga itu saya tahan. Kapan sih anak itu jadi benar? Apa nggak sebaiknya dititipin aja ke Papi? Bukannya apa-apa loh, Bu. Bu itu kan orangnya nggak tegaan. Saya yakin kalau Fikar merengek-rengek, terus dia minta, pasti Bung kasih. Kan begitu kan, Pi? Iya. Ya, kalau itu dianggap baik, nggak masalah. Besok saya antarkan ke Abah. Tapi Papi pelupa loh, Bung. Ingat, nanti salah-salah dibawa kemana-mana tuh sama Papi, ketinggalan. Giliran Fikar minta, nanti Papi kelabakan. Iya. Kamu berikan saja kepada Pingkan. Tapi nanti kalau saya nyimpen, dikira yang enggak. Saya nggak mau kena getahnya. Fitri dan Fikar itu kan belum bisa nerima saya. Apalagi istrinya Fikar. Yang mau ngomong sama mereka tuh siapa? Gak mungkin dong sayang. Ya udah deh kalau begitu. Jadi besok Bung bawa aja ya. Baik. Udah kontak sama Terry? Sudah. Jadi bener, kalau Joyce dan Frankie itu kabur dari rumah? Apa? Joyce dan Frankie sudah beberapa hari ini menghilang. Sampai-sampai mamanya bingung. Kenapa kamu baru bilang sekarang ya? Saya minta maaf. Besok kamu harus ke sana. Besok? Ya kapan lagi? Kalau malam ini ada penerbangan, ya malam ini saja.
Lantas, surat-suratnya itu mau Bung kasih besok atau... Alah sayang, itu kan gampang. Cuma tanya kok, Pi. Oke, kalau begitu semuanya besok akan diserahkan kepada penghuni. Apa ada keharusan menitipkan surat-surat ini pada Pinkan? Ya, tidak juga. Tapi Abah menghendaki demikian. Kenapa? Kalau memang tidak ada keharusan, kenapa tidak disimpan sendiri saja? Karena bagaimanapun yang bertanggung... Jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya hanya menjaga jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Maksud kamu, Pinkan akan berbuat curang? Itu mustahil. Saya tidak mengatakan begitu. Saya kenal Pinkan sudah lama sekali. Saya tahu betul sifatnya. Lalu? Kalau saya agak keberatan, itu karena menyangkut kelayakan. Kenapa harus dititipkan kepada Pinkan kalau di sini aman? Kalau niatnya hendak membantu Pak Fikar, rasanya tidak ada alasan untuk memberikan surat-surat itu pada Pak Fikar, meskipun Pak Fikar memaksa agar dikembalikan. Yang penting bagaimana meyakinkan Pak Fikar bahwa aset perusahaan jangan sampai lepas dari tangan. Saya kira Pak Fikar akan menerima alasan itu. Ya, kamu benar. Tapi, sudahlah, berikan saja. Saya kan nggak mungkin menarik ucapan saya kembali. Baik, nanti akan saya sampaikan. Oke, itu saja. Oh ya nih, ini ada 3 berkas penawaran. Saya tidak sempat mempelajarinya. Tolong pelajari. Kalau memang visible dan menarik, apa salahnya kalau kita terima? Dan seperti saran kamu, mungkin dalam 5 hari atau 1 minggu ini saya tidak bisa masuk kantor. Saya akan kembali. Ada apa nih? Tidak ada apa-apa. Terus, apa yang Mbak khawatirkan? Saya nggak tahu. Padahal Mbak sering menyarankan supaya Yanwar tuh ke Bali menemui anak-anaknya. Dan lebih gila lagi, Mbak menyarankan supaya Yanwar rujuk ke materi. Sekarang Yanwar ke Bali, Mbak seperti cacing kepanasan. Aneh kan? Jangan-jangan Mbak cemburu. Jangan ngaco kamu. Mana mungkin? Loh, kemungkinan itu kan selalu ada, Mbak. Saya kenal baik sama Mbak. Saya udah tahu semuanya tentang Mbak. Dari A sampai Z. Dek, kamu jangan mengambil kesimpulan sendiri. Oke. Mbak boleh aja bilang enggak. Tapi sorot mata Mbak, gak bisa bohongin saya. Sudahlah. Saya harus jemput Dinda. Aduh, nanti dulu dong, Mbak. Ngapain sih cepet-cepet pulang? Apalagi? Mudah-mudahan dugaan saya nggak keliru. Kamu jangan menduga-duga yang tidak-tidak. Ini bukan sekedar menduga-duga. Tapi
Saya merasa ada angin segar. Sudahlah. Saya nyesel cerita sama kamu. Ini penting, Mbak. Apalagi? Sebenarnya, Mbak mencintai Yanuar kan? Ngomong apa tuh kamu? Jangan macem-macem. Mbak Ning. Saya tuh senang, Mbak. Papi juga pasti senang mendengarnya. Kamu jangan ngarang cerita sendiri toh. Saya nggak suka. Saya mau pulang. Mbak. Mbak Ning. Saya cuma bercanda. Jangan marah ya. Jadi ibu cutinya berapa hari? Ibu izinnya sih 3 hari. Tapi kalau ngatur-ngatur ini semua bisa cepat selesai ya besok ibu bisa masuk. Coba dilihatin. Vika. Masuk kan? Mama ada? Ada. Selamat siang, Sus. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana dengan sertifikat rumah saya, Sus? Yang bisa saya lakukan hanya menyampaikan persoalan Pak Fikar. Dan itu sudah saya lakukan. Kalau memang sudah disampaikan, saya yakin Bang Yanwar pasti merespon. Tetapi kenyataannya Bang Yanwar diam saja kan? Barangkali karena kesibukannya. Sesibuk-sibuknya masa nggak ada waktu. Nelpon kek atau kasih berita barangkali. Sus Kemuning barangkali tidak mengingatkan Bang Yanwar. Bukan wewenang saya. Nah, Sus ini kan sekretarisnya Bang Yanwar. Betul. Nah, Halo, Dinda ya? Aduh, Dinda, kamu kemana aja sih? Saya tahu mana Dari yang bisa tadi saya telepon lakukan nggak diangkat-angkat. dan mana yang tidak. Yang bisa saya lakukan dalam hal ini hanya sebatas menyampaikan pesan Pak Fikar. Gimana rumah barunya? Udah beres pindahannya? Om mau bicara dengan ibu. Sebentar ya Dina panggilin. Enggak. Oh, mau ngobrol sama kamu kok. Halo? Halo? Dinda? bagaimana saya tidak curiga kalau hanya untuk ketemu saja dipersulit. Nah, selama ini kan itu yang terjadi. Ada telepon dari Om Yanwar. Oh, kebetulan. Pak Fikar bicara saja langsung dengan Pak Yanwar. Tidak usah, Kenapa begitu? tidak ada gunanya. Maksud Pak Fikar? Saya yakin jawabannya tidak seperti yang saya harapkan. Dan saya yakin betul kalau itu tidak keluar dari hati nurani Bang Yanwar. Saya nggak ngerti maksud Pak Fikar. Sus, dalam banyak hal Bang Yanwar sudah tidak rasional lagi. Terutama tahun-tahun terakhir ini. Pak Fikar menganggap saya mempengaruhi Pak Yanwar. Saya tidak bilang begitu, Sus. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena baik saya maupun seluruh keluarga merasakan perubahan yang sangat menyolok dari Bang Yanwar. Tujuanipun Doro Putri.
Terus terang kami sedih. Tetapi mau bilang apa? Kalau Bang Yanuarnya sendiri mau berubah begitu. Betul, kami semua prihatin. Asal tahu saja, Sus. Sekarang ini, hampir semua kerabat tidak ada yang mau dekat lagi dengan Bang Yanuar. Apa yang Pak Fikar inginkan dari saya? Om, ibu sedang sibuk. Kamu sih. Om belum sempat ngomong sama kamu udah panggilin Mama. Om kan maunya ngobrol sama kamu, Dinda. Om gak kemana-mana kan? Soalnya banyak yang mau Dinda sampaikan, Om. Nah, ternyata firasat Om betul. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini Om pengen sekali ngobrol sama kamu. Dan ternyata memang ada sesuatu yang ingin kamu omongkan dengan Om. Iya kan? Saya harus mengatakan apa kalau saya memang tidak tahu? Tidak mungkin, Sus. Tidak mungkin. Saya kan tahu. Selama ini semua langkah Bang Yanuar sudah diatur. Saya kan saudaranya. Hitam putihnya Bang Yanuar saya tahu sejak kecil. Terus terang, Sus, saya dan seluruh keluarga merasa sedih atas perubahannya akhir-akhir ini. Dan saya yakin ada sesuatu yang lain dalam hal ini. Saya nggak tahu apa maksudnya. Om tanya aja ke Om Fikar atau ke Ibu. Yang jelas, Om Fikar marahin Ibu, Om. Dinda, coba kamu panggil Om Fikar, bilang sama dia bahwa Om mau bicara langsung sama dia. Tadi Ibu sudah nyuruh Om Fikar untuk ngomong sama Om Yanuar, tapi Om Fikarnya nggak mau. Ya udah Om, gitu aja deh. Halo, Ferry. Apa kabarnya? Baik. Silakan. Saya. Kamu dulu. Kamu dulu. Sendiri? Iya, sendiri. Kamu? Iya, saya juga sendiri. Sekretaris kamu tidak ikut? Justru kalau saya sedang pergi, Kemuning harus standby di kantor. Lalu, siapa itu? Mark atau Markus? Mana? Saya kemari untuk bicara soal anak-anak. Bukan soal Mark atau Kemuning. Maaf. Ya, maaf sih gampang, Mbak. Tapi setelah itu apa ada perubahan? Itulah, saya kan udah pernah bilang, percuma deh ngomong sama orang-orang yang jelas-jelas nggak mau bantu kita. Makanya tolong deh kamu ngomong sama Abah. Mbak ini kayak nggak tahu Abah aja sih. Ya, Abah itu kan satu-satunya orang yang dipandang sama Bang Yanuar. Kita-kita ini dianggap sampah. Ya, biar bagaimanapun juga, kamu kan anaknya Abah. Tapi kan Mbak Yul tahu, semenjak ada si brengsek itu, hubungan kami sama Abah jadi rusak. Pingkan. Siapa lagi kalau bukan dia? Fit, udah dulu ya. Bang Fikar udah pulang nih. Mbak Yul, kalau ada kabar lagi, jangan lupa kasih tau aku ya.
Iya, pasti ya. Oke deh. Sampai nanti ya. Bye. Gimana, Bang? Seperti ngomong sama tembok. Luar biasa. Perempuan itu betul-betul dingin dan keras seperti batu. Betul kan apa gue bilang? Percuma deh ngomong, nemuin Kemuning. Tapi sama siapa lagi saya harus bicara, Yul? Cuma Kemuning yang bisa bicara sama Bang Yanwar. Yaudah, sekarang mendingan abang istirahat aja dulu. Nanti baru kita pikirin lagi. Aku sudah nggak punya waktu untuk berpikir. Aku perlu jalan keluar, segera. Aku perlu bantuan Yanwar. Kamu sudah banyak berubah, Yan. Dan kamu tetap sama seperti dulu. Maksud saya bukan secara fisik, tapi secara kepribadian. Ya, maksud saya juga bukan secara fisik. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai saya, Yan. Tidak dulu dan juga tidak sekarang. Kalau begitu, saya sama saja. Tidak ada perubahan. Dan di mata kamu, saya tetap saja seorang lelaki yang tidak mengerti perasaan. Begitu? Kemuning tahu kamu datang ke Bali. Semua yang saya lakukan dia tahu. Mark juga begitu. Syukurlah. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita memang memerlukan seseorang yang selalu memperhatikan dan meluangkan waktunya untuk kita. Iya kan? Iya. Dan semua yang saya kerjakan diketahui oleh Mark. Bagus kalau begitu. Kecuali kedatanganmu di Bali. Kenapa kamu ketawa? Nggak apa-apa. Saya anggap urusan kita ini adalah urusan pribadi, Yan. Soal anak-anak kita. Jadi saya pikir antara kamu dan sekretaris kamu Kemuning seharusnya juga ada batasan. Ada hal-hal yang perlu dia ketahui dan ada beberapa hal yang dia tidak perlu ketahui. Terry, Kemuning itu kan sekretaris saya. Tentu saja ada batasannya. Tapi dia tahu segala-galanya tentang kamu, Yan. Bahkan tentang keberangkatan anak-anak ke Jakarta pun kamu serahkan sama dia. Ya itu kan karena saya selalu sibuk. Selalu kesibukan saja yang kamu jadikan alasan. Buat apa repot-repot? Mereka kan bukan anak-anak. Kalau saya temukan mereka, Terry tidak perlu terus-menerus ketemu bekas suaminya itu. Kamu cemburu? Saya tidak cemburu. Saya cuma merasa disingkirkan. Dulu, dia yang menemui saya. Dia minta perlindungan, dia minta kasih sayang. Dan setelah saya berikan semua kebahagiaan itu, saya dianggap orang lain. Seolah-olah Frankie dan Joyce bukan urusan saya lagi. Jadi mantan suaminya ada di Bali? Dalihnya mencari Frankie dan Joyce. Tapi saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau mereka berdua terus-terusan bertemu, apapun yang terjadi, mereka juga punya kenangan manis. Kenapa ketawa? Kamu cemburu? Saya tidak mau kehilangan Terry. Karena sudah terlalu banyak yang saya berikan pada dia. Dan akan saya tunjukkan pada dia siapa sebenarnya saya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Begini Mbak, kita sama-sama perempuan. Bang Fikar frustasi berat, dan akhir-akhir ini suasana rumah kami jadi semakin panas. Maaf ya Yul, saya ini selama ini dianggap orang luar. Jadi kalau tiba-tiba kamu kesini dan minta tolong sama saya, ya saya nggak bisa buat apa-apa. Karena saya nggak tahu apa-apa saya. Saya yakin kamu pasti tahu urusan Bang Fikar.
Tahu bukan berarti ikut campur. Cuma denger aja. Memang, selama ini kami menganggap kehadiran kamu sebagai pengacau. Tapi coba kamu pertimbangkan sekali lagi. Mungkin dengan masalah ini hubungan kita bisa membaik. Ya, maksud saya kalau kamu bisa membantu Bang Fikar. Kamu itu kemari mau minta tolong apa ngancem? Apa dia tahu kalau surat-surat itu sudah sama kamu? Buat apa saya kasih tahu mereka? Bukannya begitu. Saya nggak mau mereka mengira saya menahan surat itu. Biar aja mereka menduga-duga. Biar makin pusing mereka. Semalam Fikar ke rumah. Bicaranya nggak enak. Siang. Siang. Terima kasih. Kamarnya situ ya. Makasih. Dia menuduh saya mempengaruhi Yanwar. Dia memaki-maki Mbak lagi? Enggak. Cuma secara nggak langsung, sepertinya dia nuduh saya. Dia berpikir saya mau menguasai Yanwar, termasuk soal keuangan. Maaf ya Mbak, boleh saya bicara sesuatu sama Mbak? Jangan salah paham, ini murni perasaan saya sebagai orang yang paling dekat sama Mbak. Mbak Ning, sekarang semua orang udah tahu hubungan antara Mbak dan Yanwar. Mbak sendiri juga pasti merasakan kan? Jujur aja deh Mbak. Iya, kami saling membutuhkan. Saya butuh pekerjaan, dan Yanwar butuh sekretaris karena kesibukannya. Iya, tapi Mbak Ning dan Yanwar sama-sama nggak sadar kan bahwa rasa saling membutuhkan itu akhirnya berkembang lebih jauh daripada sekedar hubungan atasan dan bawahan. Please, jangan mulai lagi. Dengar dulu dong Mbak. Sekarang mereka ini semuanya udah menuduh Mbak. Kenapa Mbak harus jadi korban? Kalau saya jadi Mbak, saya akan tunjukkan sekalian siapa saya ini. Biar mereka diam, biar mereka berhenti menteror Mbak. Percaya deh Mbak, biarpun kita ini nggak sama, tapi saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Karena saya sendiri juga pernah mengalaminya Mbak. Semua orang memandang rendah terhadap saya, menghina saya, memusuhi saya, menganggap saya ini biang kerok, perusak rumah tangga orang. Tapi saya nggak peduli. Saya hanya lakukan apa yang saya inginkan. Saya dengarkan suara hati saya aja. Hidup saya bukan milik saya lagi, tapi milik Dinda, anak saya. Dalam segala hal, Dinda yang jadi pertimbangan saya. Dinda nggak apa-apa kok, Bu. Tanya dulu sama dokter sebelum kamu mulai kuliah lagi. Apa Ibu udah telepon Om Yanwar? Yanwar lagi. Apa hari ini kamu udah telepon lagi sama Om Yanwar? Om Yanwar yang telepon Dinda, Bu. Din, Ibu mohon. Om Yanwar itu ada urusan penting di Bali. Jadi kamu jangan ganggu Om Yanwar terus-menerus. Apa kata keluarganya di Bali? Kalau mereka tahu, Om Yanwar terus-terusan telepon sama kamu. Dinda nggak telepon Om Yanwar kok, Bu. Om Yanwar yang telepon, nanyain keadaan Dinda.
dan keadaan ibu. Om Yanwar, baik-baik kan? Permisi beli. Beli tahu di mana tempat penyambungan ayam? Oh, dalam di sana. Terima kasih. Baik. Loh, kamu nggak usah pikir-pikir lagi. Orang menikah itu sekali seumur hidup. Sekarang yang kamu perlu pikirkan, kamu membakti kepada suami. Ketut itu kan anak baik, sopan santun, dan sama kamu cinta. Satu. Hey! Tuan Frankie! Ayo, jangan bawa ke rumput dong. Malu. Katakan semua ini gak benar, lu. Katakan. Sejak dulu sudah saya katakan, jangan ganggu saya. Saya ini sudah jadi milik orang lain. Omong kosong. Loh, ada apa ini? Biarkan dia bicara. Diri kamu adalah milik kamu sendiri. Bukan milik siapa-siapa. Gak ada yang berhak menentukan nasib kamu selain kamu sendiri. Itu semua tidak berlaku untuk saya. Kalau begitu, hidup saya juga bukan milik saya sendiri lagi. Kalau kamu gak peduli dengan hati nuranimu lagi dan menyerahkan hidupmu begitu saja sama orang lain, aku juga akan melakukan hal yang sama. Loh, kamu masuk ke dalam. Kalau saya tahu kamu menggunakan narkotik, nggak bakalan saya ninggalin kamu ke Jakarta. Gue nggak tahu harus berbuat apa lagi. Semua orang lari ke narkotik karena nggak bisa menerima keadaan dan putus asa. Mereka merasa nggak bisa merubah keadaan.
Tahu apa kamu soal narkotik? Frank, saya dulu juga pengguna berat. Dan saya bandar. Tapi saya bisa stop total. Nggak ada gunanya. Percayalah, obat-obatan itu nggak akan membantu kamu. Paling bikin kamu senang 1-2 jam. Setelah itu, kamu akan sengsara seumur hidup. Ah, masa bodoh. Ada yang lebih manjur daripada itu. Saya bukan cuma bersedia, tapi pasti bisa membantu kamu. Bahkan, kalau kamu butuh narkotik sekalipun, saya dapat mencarinya dengan mudah. Tapi, bukan itu yang saya inginkan. Dan saya yakin, itu juga bukan kemauan kamu. Semua orang tahu yang gue mau. Tapi masalahnya, nggak ada yang peduli sama gue. Buat apa sih Mbak peduliin perempuan itu? Ya saya pikir Pinkan bisa membantu supaya diterima sama kita. Sebagai istri muda Abah, apa dia nggak capek terus-terusan dimusuhin? Ya kalau dia perempuan normal sih, sepatutnya dia kan nggak mau jadi bini mudanya Abah. Mbak ini gimana sih? Maaf David, saya bingung saya harus ngomong sama siapa lagi. Sikap Bang Fikar makin uring-uringan. Saya harus gimana, Fit? Saya kan istrinya. Saya harus bantu dia. Saya harus berbuat sesuatu. Dan kamu sebagai adiknya, tolong deh kamu bantu ngomong sama Abah. Pilih suasana yang enak. Ya misalnya waktu Abah besuk Umi di rumah sakit. Kan pasti suasana hati Abah lagi tenang, lagi enak, ya? Saya coba deh, Mbak. Dokter bilang nggak apa-apa kan? Kapan Umi pulang, Dek? Tergantung keadaan. Kalau Umi terus membaik dan stabil, 1-2 hari lagi boleh rawat jalan. Alhamdulillah. Fikar mana, Yul? Fikar... Seperti anak kecil yang nggak dikasih permen aja. Setiap permintaan yang nggak dipenuhi, ngambek. Kamu harus bisa bilang pada suamimu dong, bahwa kalian tuh udah bukan anak kecil lagi. Jadi kamu harus bisa membimbing dia. Tidak semua suami yang mau dibimbing istrinya. Kan banyak suami-suami yang merasa dirinya lebih benar dan tidak mau mendengar suara istrinya. Fikar adalah anak Abah. Seharusnya Abah lebih tahu dari mana dia belajar bersikap seperti ini. Dan seharusnya Abah lebih tahu bagaimana cara mengendalikan Fikar. Kalau saja Abah punya waktu untuk bicara sama Bang. Apa bisa dia diajak bicara? Percuma. Yang dia mau hanya keinginan dia aja yang dipenuhi. Apa mau dia dengar pendapat orang lain? Mungkin selama ini tidak ada yang pernah mau mendengar pendapatnya. Abah jalan dulu lah. Kapan dia kembali ke Jakarta? Belum ada kabar, Pak. Tapi nanti akan saya tanyakan ke Pak Yanwar kalau dia telepon. Saya nggak berani ganggu, Pak. Karena kepergian Pak Yanwar ke Bali kan untuk urusan keluarga. Dari dulu saya udah bilang, pikir lagi lah sebelum dia menceraikan Terry. Dia sudah lihat akibatnya perceraian. Dia nggak pernah belajar sih dari bapaknya. Masalahnya ada anak-anak. Kalau belum punya anak sih gampang.
Coba kamu lihat aja sekarang si Joyce sama Frankie. Mereka itu sudah berantakan. Belum lagi kalau Yanuar kawin lagi. Punya anak lagi. Mereka tuh pasti cakar-cakaran. Silakan minum, Pak. Nggak usah lah. Saya ada janji sama kawan mau main golf. Beginilah. Kalau Yanuar sudah ada kepastian mau kembali, kasih tahu saya aja ya. Tentu, Pak. Betul. Kamu sudah hubungi semua teman-teman Joyce? Iya, betul. Kamu nggak percaya? Ya, anak-anak sering bilang bahwa kamu hampir-hampir tidak punya waktu untuk mereka. Itu sebabnya mereka minta pindah ke Jakarta. Dan kamu tahu itu. Saya tahu. Mereka sering membicarakan hubungan saya dengan Mark. Iya kan? Iya. Terutama Joyce. Mereka lebih tahu dosa mamanya daripada papanya. Mereka menganggap saya egois. Mereka pikir saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Mengorbankan mereka. Dan memisahkan mereka dari kamu. Terry, kamu jangan mengalihkan pembicaraan dong. Kamu tidak senang kalau saya membicarakan masa lalu? Untuk apa? Saya kemari bukan untuk bernostalgia. Tapi untuk ketemu sama anak-anak. Saya sudah berusaha mencari anak-anak. Joyce di mana tidak ada satupun teman yang tahu. Saya terakhir kali ketemu Frankie, dia ada di rumah sakit. Besoknya saya kembali ke rumah sakit, dia sudah pergi. Dan anehnya, semua biaya perawatan sudah ditanggung oleh yang mengantarkan Frankie. Masa kamu nggak pernah dengar kabar tentang Yudis sih, Ra? Nggak pernah ketemu Yudis di kampus? Kamu ini lucu deh, Din. Kan kamu yang lebih dekat sama Yudis. Masa menanyakan Yudis sama aku? Belakangan ini enggak, Ra. Kalian putus? Nggak tahu. Ra, nanti aku telepon lagi deh ya. Kalau dengar kabar tentang Yudis, kasih tahu ya. Oke, yuk, bye. Ya udah, makasih, Ra. Dah. Telepon Om Yanwar lagi? Bukan, teman. Cuma nanya keadaan kampus, Bu. Kan Dinda udah lama nggak ke kampus, nanti takut ketinggalan. Betul. Ibu nggak pernah percaya sama Dinda sih. Jadi selalu aja berpikiran yang macem-macem. Ya udah deh, Ibu mandi dulu ya. Yudis? Ra. Ya ampun, putri cinta dan tiba. Aduh, saya dari mana? Gue jam segini belum pulang. Kan ada latihan tari untuk Bapak lu galak gak ya? ini. Oh, lu jadi penari sekarang. Sorry ya, penari lagi tapi koreografer, penata tari. Si Dinda kabarnya gimana? Kalian berdua aneh deh. Barusan Dinda telepon menanyakan tentang kamu. Sekarang kamu menanyakan tentang Dinda. Mendadak aku ngerasa jadi orang penting nih. Wiranto, asal ya. Gue lagi sibuk, Ra. Dia juga tahu kok. Dinda udah lama nggak kuliah, sakit. Dinda sakit? Udah hampir seminggu. Mungkin gara-gara kamu, biasa, penyakit rindu. Tiupan angin
sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai dahaga pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa.